Halo para pemirsa podcasting Pater Koma yang berjudul Andaluri Digs Knowledge atau yang berarti Andaluri menggali pengetahuan. Pada pagi hari Minggu ini saya mengajak Anda sekalian untuk berbincang-bincang santai bersama dengan seorang tamu saya yang belum dikasih tahu namanya di tempat yang luar biasa ini yang disebut dengan 3 dimensi. Saya sendiri tidak paham kenapa istilah itu dipakai. Mungkin karena letaknya yang strategis di atas bukit di Padadita, di bawah ini ada sungai, dan di sana Anda lihat itu Bandara Mauhau, Kota Waingapu, Sumba Timur. Anda mau tahu perbincangan saya? Saya hadirkan tamu saya yang luar biasa ini, orangnya tampan, masih muda, dan cerdas. Oke, halo selamat pagi, apa kabar? Baik Pater Koma. Baik. Boleh saya minta tamu saya ini pertama-tama memperkenalkan dirimu secara singkat, nama, tempat tinggal, dan buat apa di sini? Oke, nama lengkap saya Frater Handrianus Eka Uma TSSR. Teman-teman biasa memanggil saya Frater Handri. Frater Handri. Ya, saya berasal dari Kodi, kelahiran 3 Agustus 1995 dan ya datang berlibur ke sini, Pater. Oke. Kenapa Handri kok ada label fraternya di depan? Ada apa itu? Ya, saya adalah anggota Redemptoris yang sudah melewati tahap-tahap menjadi imam dan sekarang ada pada tahapan disebut frater. Frater, dan kamu baru selesai melakukan semacam live-in ya? Ya. Atau KKN ya? Ya. Di lembaga universitas. Ya, kalau pakai istilah kuliah, maka saya KKN selama 1 tahun. 1 tahun. Oke, Frater Handri, senang bisa berjumpa dengan Anda pada pagi hari ini. Boleh saya tahu pagi ini kita berada di bukit yang disebut dengan 3 dimensi? Iya, Bukit 3 Dimensi Padadita Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Oke, selamat datang dan senang bisa berjumpa dengan Anda. Handri, saya ingin menggali sedikit pengalamanmu selama kamu dulu masih SMA di SMA Katolik Andaluri. Kira-kira apa kesan yang paling menyenangkan buat Handri selama belajar 3 tahun di SMA Katolik Andaluri? Bisa Anda sampaikan? Ya, saya dibentuk di SMA Andaluri, tapi tinggalnya di asrama. Saya dibentuk oleh 2 lembaga. Oke. Ya. Saya tinggal dari tahun 2007 di SMP Andaluri juga, Pater. Oke. Jadi saya 6 tahun dari 2007. 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tinggal di asrama. Tinggalnya di Apir, asrama Padadita Redemptoris. Ya. Apa kesanmu ketika kamu tinggal di asrama? Ya, saya kesannya sangat-sangat senang dan bergembira bahwa saya dibentuk di tanah ini, di asrama dan di SMA Andaluri. Luar biasa pendidikannya. Apa yang paling membanggakan Handri sehingga kamu bisa berani untuk kuliah di Yogyakarta? Kamu punya modal apa? Ya, di sini sudah dibentuk, ya banyak pengetahuan juga, dan ketika kembali ketika pergi ke Jogja, itu ilmu-ilmu yang saya dapatkan di SMA Andaluri di Padadita sangat membantu saya dalam hal berbicara, dalam hal menulis, dalam hal berelasi dengan teman-teman, itu sangat membantu saya. Siapa kira-kira ketika Frater Handri tinggal di asrama Padadita, siapa waktu pembina yang paling kamu idolakan saat itu? Iya, yang saya idolakan adalah Father Rano, teman angkat Pater Koma. Pater Rano, nanti Pater Rano nonton podcast kami ya. Ya. Dan sekarang sedang di Filipina melakukan studi S2. Apa yang membuat Handri itu senang dan mendapatkan sesuatu dari Pater Rano sehingga berani sekarang bisa menjadi frater? Ya, saya lihat Pater Rano itu orang yang bisa memimpin, sederhana, dan orangnya karismatis menurut saya. Karisma dia orangnya. Berbicara, berperilaku, sikap-sikapnya itu sangat menyentuh hati dan menginspirasi sehingga oh iya ya, saya juga mau jadi pastor mungkin seperti Pater Rano gitu. Waktu Frater Handri selama 3 tahun atau 6 tahun di Andaluri, apakah ada sesuatu yang kemudian membanggakan Handri saat itu sehingga kamu bangga karena kamu adalah Andaluri, bukan sekolah yang lain? Ya, saya bangga karena ya kita dibekali itu terutama ya, Pater ya. Mungkin yang membedakan dengan sekolah lain, saya punya kemampuan berbicara di depan umum, public speaking. Public speaking. Ya, karena ada latihan di asrama maupun di sekolah. Siapa waktu itu kira-kira yang mengampu kamu bahasa Indonesia sehingga kamu bisa mempunyai kemampuan public speaking yang bagus sekali? Kalau di SMP itu ada namanya Ibu Ani. Ibu Ani, oke. Itu sangat populer ya. Sedangkan di SMA ada Pak Agus Dapaloka. Oke, itu guru juga yang sangat favorit. Juga ada Pak Atok. Pak Atok. Dan di asrama Padadita kami biasa ada sanggar penampilan dan sidang akademik.
Itu kami belajar berpidato, berpuisi, membuat iklan dan sebagainya, debat, itulah yang menempa. Memang saya tahu dari pengalaman itu kemudian Henry itu dikenal punya kemampuan public speaking yang baik, suka menulis ya, Ya, dan ya. juga suka untuk membuat semacam debat-debat kecil Ya. dengan teman-temannya. Ya, saya juga punya buku puisi satu, Pak. Tolong sumbangkan ke SMA Andaluri ya, jangan disimpan sendiri ya. Siap. Oke, Pak Henry, waktu kamu setelah dari Andaluri kemudian kamu tinggal di asrama, kamu putuskan tiba-tiba kamu mau menjadi frater bergabung dengan Redemptoris. Apa alasan kamu? Kamu kok mau jadi imam? Ya, pertama mungkin saya melihatnya, saya kan tinggal di Paroki Hombakaripit. Di Paroki Hombakaripit itu yang melayani umat adalah para Redemptoris. Redemptoris, Jadi saya sudah mengenal Redemptoris sejak saya dibentuk dalam Oke. kandungan ibu. Kamu ingat waktu saya di Kodi kamu usia berapa tahun waktu itu? Ya, mungkin sekitar 8, 9, 10. Kamu sudah mungkin SD kelas 3 ya? Ya, pasti Waktu kan itu Handri sudah bisa pimpin kor, latih orang lagu, dan saya sangat kagum waktu itu. dirijen. Oke. Setelah itu apa kira-kira yang membuat kamu bisa menjadi frater sekarang? Ya, terutama melihat figur di asrama, Pak. Ya, awalnya mau menjadi imam karena tahu juga bahwa di banyak stasi itu pada hari Minggu tidak semua itu bisa merayakan Ekaristi karena kurang imam. Oke. Oke, lalu di asrama melihat figur Paterano, cara dia bertutur, bersikap, itu menyentuh saya. Akhirnya saya juga mau memberi diri saya untuk melayani umat. Waktu Frater Handri di Jogja, kamu kan juga sudah mengalami pandemi COVID ya? Iya, mengalami. Sebelum kamu ke live-in. Iya, mengalami. Apa yang kamu alami di sana selama kamu belajar online sebagai mahasiswa di Jogja? Itu kan beda dengan di Zumba. Iya. Apa yang paling kamu alami susah atau senang bisa di-share-kan? Ya, pada waktu itu di masa-masa akhir saya studi S1 filsafat, itu mulai pandemi. Kami juga pakai Zoom. Tapi kegiatan Zoom-nya itu berjalan dengan baik. Materi presentasi dari dosen diberikan dengan baik sehingga kami juga belajar. Dan ya akhirnya saya bersyukur meskipun pandemi, pada waktu itu semester 8 IP saya itu 4,0. Oh my god, di bawahnya saya tidak sampai 4. Meskipun pandemi kamu punya ranking ya IP-nya 4. 4,0 itu IPK saya. That is for me. It's gonna be impossible for me, you know. Yes, I get it just for once in my life. Yeah. Once in your life. Oke. Nah, apa yang paling unik buat Frater Handri selama kamu belajar di masa pandemi ini? Apakah kamu senang dengan hasil yang ada? Kan ini semua kan serba online. Kan itu kan tidak realistis. Ya, memang awalnya kaget ya, Pak. Oh, kenapa harus online? Padahal ya harusnya kita berhadapan, lalu kita belajar bersama, berdinamika di dalam kelas. Tapi ya karena situasinya, ya mau bagaimana. Tapi pada waktu itu bingung juga, COVID ini kok bisa ada, lalu bisa menyakiti banyak orang gitu, lalu merasa bahwa, kenapa Tuhan ada di mana gitu. Tapi ya dengan iman kita. So you started to ask a lot of things. Yes, I study a lot of things. You ask about God, about people, about your education. Yes. In the end of my study in Yogyakarta, we talk. We write reflection about our life, especially the pandemic. Okay. So our reflection based on the pandemic. Okay. Yes. We write many things about pandemic. Why this pandemic is happen, and then. Okay. Yeah. Oke, good, Frater Handri. Waktu kamu kemudian disuruh untuk mulai praktek KKN di Flores, kamu kemarin di mana di Flores ya? Saya di Paroki Lewotala. Larantuka itu dekat Larantuka. Flores Timur. Ya. Nah, apa yang membuat Frater itu bisa maju setelah pengalaman KKN 1 tahun di Lewotala? Apa yang membuat kamu senang di sana? Yang membuat saya senang itu yang pertama umatnya itu sangat-sangat baik, Pater. Jadi orientasi pastoral itu atau disebut TOP, tahun orientasi pastoral, itu tujuannya adalah belajar dari pastor proki, pastor rekan dan umat. Dan saya senang. Boleh tahu siapa pastor prokinya sekarang di sana? Pastor prokinya itu Pater Ferry Bulu, CSSR. Ya. And then do you have any impression about him, about this priest? This priest give me many things to listen about some deliver homily. Yes, deliver homily. But the special thing that I learned from him, how about his closing
his dialogue with the people. with laymen. So you saw a lot of things like his closeness to the people. Yes. So he get in dialogue with people. Yes, it is so close with the people. and I learn A lot from him. a lot from him. Yes. Kemudian akhirnya tuh kamu berakhir sampai 1 tahun. Lalu kamu putuskan kamu mau maju. Ya, mau maju. Maju. Kalau formasi imam ini ya 1 tahun lagi, Pater. Setengah tahun ini kembali ke Jogja Agustus sampai Desember. Itu kami akan belajar tesis, bakaloriat. Lalu 6 bulan kemudian kami program imamat, dan ya setelah itu. Tapi kan ke depan kita belum tahu, semua masih online loh. Kita belum tahu kapan itu corona ini akan berakhir. Ya, saya. Are you really sure that you could continue your vacation? Yes, yeah, I'm sure because in ya 13 Agustus sudah bisa membuka, Pak. ya. Dan 23 Agustus sudah mulai. Okay. Sudah ada surat dari dekan kami. You gonna go back soon? Ya, yes. Akan dikolaborasi, pengajarannya akan ada online, Okay. juga ada offline. Ya. Dan kamu boleh katakan ya apapun yang terjadi kamu tetap go forward. Yes, go forward. Yes. Oke, Father Handri, kamu lihat kami sekarang juga di tingkat sekolah menengah, Ya. Andaluri misalkan kami juga mengalami kesulitan. Ya. Kami cari cara sedemikian rupa supaya kami bisa ajar anak-anak meskipun situasinya pandemi. Ya. Kira-kira sebagai senior Andaluri, Ya. kamu kan mantan ya. Ya. Sekarang saya panggil Frater mantan Andaluri. Ya, siap. Kira-kira apakah kamu bisa katakan sesuatu untuk adik-adikmu di SMA, di SMP, bahkan di SD Andaluri? Do you have something to say about this situation? Yeah, I just want to say that this pandemic ask us to be creative, and we Okay. must learn. We must learn. Kita harus belajar. Oke. Kita harus bisa adaptasi karena memang pandemi tidak bisa bertemu, dan ya memang kita harus memanfaatkan, harus bisa zooming. Semua peluang, Semua peluang harus kreatif. semua teknologi. Semua teknologi harus. Kalau kita andaikan seperti di Jakarta, kalau macet, kalau orang macet orang bisa marah, tapi orang juga bisa memilih untuk senang. Sama juga di pandemi, orang bisa memilih untuk belajar kreatif, tapi ada juga orang yang bisa memilih untuk malas. Tapi saya mendorong adik-adik kalau mau mencapai cita-cita yang baik, mencapai cita-cita dengan baik, maka belajar dengan menggunakan teknologi pasti bisa. Dan Pater Andi sedang melakukan itu sekarang. Ya. Podcasting dengan Pater Koma di samping bandara. Iya. Untung tadi kan pas pesawat lewat kita hampir ditabrak. Kalau tidak kita masuk di kali. Saya merasa seperti pesawat tabrak jantung. Oke, Pater Andi, kamu punya rencana ke depan ketika kamu ke Jogja masih online? Apa strategi kamu bisa mempertahankan panggilanmu? Ya, strateginya kita tetap mengikuti alur, tetap mengikuti jadwal. Misalnya zooming jam 9 ya kita ikut zooming, juga mengerjakan tugas. Intinya ya sebagai mahasiswa tugas wajib, zooming ikut aktif, diminta bertanya aktif. Ya, it is our. That's all things you can do. Yes, Father. That are the things that you can do. Yes, I will do it. Yes. Oke, Pater Andi, kamu ini kan jebolan Andaluri. Ya. Boleh saya minta kamu mengatakan sesuatu kepada guru-guru SMA Katolik Andaluri yang mungkin juga sekarang berjuang untuk mendidik anak-anak mereka secara online? Ya, yang saya mau katakan kepada guru-guru, kebetulan saya juga guru. Guru, di mana itu? Saya mengajar di bahasa Flores. Inggris di Paroki Lewotala. Ada SMP namanya SMP Katolik Santo Isidorus Lewotala. Lewotala. Ya. Kamu bukan kepala sekolah? Bukan. Okay. Saya Okay. dipercayakan mengajar bahasa Inggris. Okay, so Ya. could you say something to the teachers of Andaluri? Ya, itu kan sekarang kita kurikulum K13 ya, Pak. Ya. Dan kurikulumnya itu bagus. Tapi ya kadang-kadang kita mungkin bisa jadi terjebak dalam hanya mengurus administrasinya saja. Ya paling kita sebagai guru tetap be kreatif aja, be kreatif. Kemarin yang saya lihat podcast Pater bersama Ibu Helen, ya itu menurut saya Ibu Helen salah satu guru yang kreatif. Oke. Saya pikir dia secara administrasi oke, tapi juga secara pelaksanaan di lapangan mengajar menggunakan berbagai media, musik dan untuk menghafal tabel periode dan sebagainya. Ya itu menarik. Apakah Pater Andi sudah ke sekolah baru-baru ini melihat situasi konkret dari Andaluri sekarang, gedungnya, situasinya?
ketika datang pertama di Sumba Timur, saya langsung singgah pertama di SMA Naluri. Di alma matermu. Alma mater saya, saya foto. Saya foto, tapi belum masuk. Oke. Kerinduan saya itu terpenuhi ketika melihat video yang dibuat oleh Pater Linus, Oke. yaitu welcoming video from Oke. Naluri. Ya. Dan sangat mengharukan, luar biasa Okay. sekarang So perkembangan. you see a huge change. Yes, Is it? yes, exactly. Very many things, and then it's new, different with our time. Long Okay. ago. itu Long time ago. itu secara fisikali ya. Ya, secara fisik. Apa kamu pernah tahu bahwa kita juga bukan guru abal-abalan ya? Ya, ya. Kamu tahu situasi baru-baru ketika kami baru memberikan hasil ujian, ada 50 lebih anak-anak di SMA dulu yang tidak naik kelas dan juga tidak lulus. Dan saya setuju. Saya setuju. Why? What Saya is the setuju. reason? Karena begini, K13 itu atau kurikulum yang ada sekarang. Contoh saya ya. Ya. Saya ada di sekolah yang jumlah muridnya itu 120-an anak. Oke. Uang dana bos juga sedikit. Dan nilai anak-anak, kan anak-anak tidak semuanya aktif. Oke. Di kampung kami kan. Jadi untuk memanfaatkan teknologi itu susah. Jadi nilai anak-anak itu down di bawah. Kita mau menaikkan nilai mereka, tapi mereka tidak kerja tugas. Akhirnya ya supaya mereka naik kelas ya sudah, kita misalnya nilai minimal 70 ya taruh 70 supaya naik kelas. Sebenarnya nih, Kamu naikkan. Iya. Is it not a sin, do you think? Padahal Itu kalau kita lihat dalam dilema moral ya apa? Yang buruk dari yang terburuk. Oke, yang buruk jadi kurang buruk. Iya, Sama-sama buruknya tapi ini kurang buruk. kurang buruk. Kalau misalnya semua tahan lalu pindah sekolah, guru gajinya sangat kecil. Keluarga itu okay. Dana bos juga pasti masuknya sedikit. Ya sekolah bisa mati. Ya mau tidak mau harus. Jadi makanya keputusan dari SMA Naluri untuk ya nilai mereka ya 70, 3 ya 3. Itu sangat bagus supaya ya yang berkualitas itu yang naik kelas, yang tidak ya memang kamu harus belajar lagi gitu loh. Waktu kami rapat kemarin, rupanya ada guru-guru yang mengeluh kita ini muridnya semakin sedikit, mungkin kita punya gajinya juga akan lebih sedikit. Pater Gus bilang apa? Jangan pikirkan jumlah, yang kita pikirkan adalah kualitas. Uang bisa kita cari. Yang penting kita kasih yang terbaik, kita punya pengetahuan kepada anak-anak supaya mereka juga menjadi anak yang bisa diandalkan di luar. Buktinya kan Pater Andri. Ya, tapi ya memang ada dilema Oke. Pater. Kalau kata-kata dari Pater Kus itu, oke bahwa kita mengejar kualitas, tapi guru-guru need money for their life. I know. Ya, bukan uang dasarnya, tapi Oke. pendidikan saya guru-guru tetap semangat kreatif. Semoga juga soal keuangan nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi ya memang benar yang dikatakan Pater Kus, kualitas oke, tapi ya menurut saya juga semoga lah keuangannya juga oke, supaya guru-guru juga semangat. Oke. Semangat. Baiklah Pater Andri, kami ini kan nanti tanggal 21 mulai belajar nanti. Ya. Berarti anak-anak semua harus betul-betul masih bisa belajar secara online. Kira-kira Pater Andri punya nasihat apa untuk semua siswa-siswi SMA atau SMP atau SD Katolik Andaluri? Sebagai senior loh kamu. Ya, siap. Ya untuk adik-adik yang sekarang di SMP, SD, SMP, SMA Andaluri, tetap semangat. Segala pelajaran online diikuti. Kalau ada tugas wajib dikerjakan. Kalau misalnya nilai tugasnya 3, nilai tugas 2 3, UTS 3, UAS 3, ya nanti nilai raportnya 3. Ya kan Pater? Nah, diikuti aja semua programnya, kegiatannya, Zooming dan sebagainya, Google Meet ya diikuti saja dan kerjakan tugasnya supaya tetap cerdas, tetap belajar kreatif. Sekarang kan Pater Andri kan ada di asrama Padita. Iya, gitu. Juga anak-anak asrama juga akan masuk. Apa ada sesuatu yang bisa kamu katakan untuk anak-anak yang nanti masuk asrama? Iya. Meskipun pandemi ini. Ya, saya mau katakan bertekunlah di dalam masa pandemi, tetap belajar, bertekun. Kata kuncinya adalah tekun. Kalau orang itu cerdas tetapi dia tidak tekun, maka kecerdasannya itu menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Dia menjadi bodoh lagi. Sehingga ya harus tekun. Tekun itu adalah kunci kesuksesan. Dari pengalamanmu sebagai mantan siswa APIR, apa yang bisa kamu katakan untuk semua anak-anak asrama APIR? Adik-adik tetap semangat belajar dan saya yakin kalian pasti menjadi orang yang lebih hebat daripada kami. Oke. I know that. Oke, terima kasih para pemirsa. Ini sebuah pengalaman konkret dari Pater Andri yang sekarang ini juga sedang dalam proses pendidikan di masa pandemi, tapi beliau tetap komit untuk terus belajar. Nanti kalau dia sudah menjadi imam, baru kita tunggu undangannya.
Adakah begitu? Siap. So thank you, Brother Handri, for your sharing, for your knowledge, and for your experience. Yes, thank So you. You're welcome. never give up learning. Yes. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Siap, Father. Siap. So thank you. Thank you. Father. Bye bye. You're welcome, Father. Yes.